Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sejarah sebagai seni. Tapi sebelum itu jangan lupa kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sejarah dapat berperan sebagai seni yang mengedepankan nilai estetika atau keindahan. Sejarah sebagai seni bukan dipandang dari segi etika atau logika, melainkan dari segi keindahan. Menurut pemikiran William Whitney, seorang sejarawan dan filsuf modern, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Sejarah tidak saja mempelajari segala yang bergerak dan berubah atau yang tampak di permukaan, tapi juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan atau bagi pelaku sejarah. Sejarah mempelajari suatu proses dinamis kehidupan manusia yang di dalamnya terlihat adanya hubungan sebab akibat yang cukup rumit. William Whitney meragukan teori yang diungkapkan Auguste Comte, John Stuart Mill, dan Herbert Spencer yang menyatakan bahwa metode ilmu alam dapat dipergunakan dalam mempelajari sejarah tanpa modifikasi berkelanjutan. Unsur sejarah sebagai seni. Sejarah memang dapat digali melalui metode ilmiah. Akan tetapi sejarah memiliki jiwa atau roh, yaitu yang terdapat dalam diri manusia sebagai pelaku sejarah. Unsur jiwa merupakan nyala api manusia dalam kehidupannya. Pendekatan terhadap jiwa sejarah ini hanya dapat dilakukan oleh seni. Jika suatu peristiwa sejarah tidak dapat dibuktikan melalui metode ilmiah, sejarawan diharapkan mampu mengungkap hal-hal yang tersirat dalam peristiwa itu melalui daya imajinasi. Imajinasi sangat diperlukan dalam menginterpretasikan sejarah ketika data, jejak, dan informasi sejarah dirasa belum cukup dalam menafsirkan peristiwa sejarah. Sejarah sebagai seni memerlukan beberapa unsur sebagai berikut. 1. Intuisi. Sejarawan memerlukan intuisi atau ilham, yang berarti sejarawan harus memahami langsung dengan naluri selama melakukan penelitian. Seorang sejarawan juga dituntut mampu memutuskan langkah yang akan dilakukan. Dalam permasalahan ini, sejarawan harus menggunakan intuisinya. Untuk mendapatkan intuisi, sejarawan harus bekerja keras menganalisis data-data sejarah yang sudah diperoleh. Imajinasi. Dalam penelitian sejarah, sejarawan harus mampu berimajinasi tentang gambaran masa lampau. Imajinasi dalam sejarah berbeda dengan imajinasi dalam dunia sastra. Imajinasi dalam sejarah berfungsi membayangkan sebuah peristiwa secara utuh, walaupun fakta-fakta dalam sejarah cukup banyak dan terpisah-pisah. Oleh karena itu, sejarawan harus mampu membayangkan peristiwa yang sebenarnya terjadi, sedang terjadi, dan terjadi setelah peristiwa tersebut. 3. Emosi. Sejarah memerlukan emosi. Hingga saat ini banyak karya sejarah, tetapi diantaranya ada yang kurang menarik dan hambar. Hanya sejarah yang baik adalah karya yang mampu mengajak pembacanya menikmati petualangan intelektual. Oleh karena itu, penulisan sejarah memerlukan keterlibatan emosi. Dalam konsep ini, penulis sejarah harus mempunyai empati untuk menyatukan perasaan dengan objeknya. Dengan demikian, penulis seolah-olah mengalami peristiwa yang menjadi objek tulisan dan menghadirkan objeknya sehingga pembaca seolah mengalami peristiwa itu sendiri. Dengan begitu, sejarah dapat ditampilkan sebagai sebuah kisah yang hidup, menarik, dan menantang bagi pembaca untuk mengalami petualangan ilmiah. 4. Gaya bahasa. Gaya bahasa diperlukan dalam penulisan sejarah. Gaya bahasa diperlukan karena sebuah karya sejarah akan dikonsumsi oleh pembaca yang sebagian besar awam terhadap sejarah. Meskipun demikian, kisah sejarah tidak perlu ditulis dengan gaya bahasa berbunga-bunga. Gaya bahasa berbunga-bunga dapat menyebabkan fakta-fakta disajikan kabur. Gaya bahasa yang digunakan hendaknya lugas atau tidak berbelit-belit agar kisah sejarah mudah dipahami. Kekuatan dan kelemahan sejarah sebagai seni. Dalam proses rekonstruksi peristiwa sejarah, sejarawan dituntut menyajikan fakta-fakta untuk merekrut suatu peristiwa. Unsur seni yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya dapat memperindah penulisan sejarah dan mempermudah pembaca memahami proses rekonstruksi.
Inilah kekuatan sejarah sebagai seni. Selain itu, sejarah sebagai seni memiliki kekuatan berikut. 1. Karakterisasi. Karakterisasi merupakan unsur penting dalam sebuah karya sastra. Unsur ini dapat diterapkan sejarawan ketika menulis sebuah biografi. Dalam menulis biografi, sejarawan harus menggambarkan karakter atau watak tokoh yang dikaji. Oleh karena itu, unsur-unsur seni diperlukan untuk dapat menggambarkan karakter tokoh secara jelas. Struktur atau alur penulisan. Sebagian besar penulisan sejarah tidak menyadari pentingnya struktur atau alur dalam penulisannya. Meskipun berbeda dengan alur sejarah, penulis sejarah dapat menggunakan alur sastra dalam tulisannya. Alur sastra terdiri atas 3 tahap, yaitu pengenalan atau pendahuluan, krisis, dan solusi. Dengan mengikuti alur tersebut, penulis sejarah akan mampu membawa pembaca ke dalam peristiwa yang ditulisnya. Tulisan sejarah sebagai seni kadang tampak kurang ilmiah karena unsur-unsur emosi dan intuisi sejarah yang lebih dominan. Oleh karena itu, dalam penulisan sejarah, keterlibatan semua unsur sejarah diharapkan tidak mengorbankan proses ilmiah. Selain itu, sejarah sebagai seni memiliki kelemahan sebagai berikut. 1. Ketepatan dan objektivitas berkurang. Ketepatan dan objektivitas sangat diperlukan dalam penulisan sejarah. Penulisan kisah sejarah berdasarkan fakta, sedangkan seni merupakan hasil imajinasi. Penulisan karya sejarah yang didominasi unsur seni dapat mengurangi ketepatan dan objektivitas karya yang dihasilkan. 2. Cakupan materi sejarah akan terbatas. Penulisan sejarah yang terlalu dekat dengan seni akan terbatas pada objek-objek yang dapat dideskripsikan. Penulisan sejarah akan penuh dengan gambaran tentang perang dan biografi yang penuh sanjungan dan pujian. Demikian pembahasan mengenai kajian sejarah sebagai ilmu. Peristiwa, kisah, dan seni. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Sejarah merupakan catatan peradaban dan teladan kehidupan pada masa lampau. Catatan tersebut tertulis dalam kitab, buku, prasasti, dan media lainnya. Catatan tersebut dapat bermakna jika kita mau mempelajarinya. Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya Anda mengasah rasa ingin tahu guna mengungkap masa lalu bangsa. Melalui kegiatan tersebut, Anda dapat belajar dari pengalaman masa lalu untuk menjadikan pembelajaran bagi masa kini dan masa depan. Oke, jangan lupa kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dulu. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih.